Om Swastiastu, Pak. Selamat sore. Mohon maaf, Pak. Saya mengganggu waktu Bapak. Apakah Bapak ada waktu hari ini? Saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Ya Bu, selamat sore, Om Swastiastu. Boleh Bu, silakan dengan senang hati. Kebetulan hari ini saya tidak ada kesibukan. Kira-kira apa nih Bu hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya? Bisa Ibu ceritakan? Begini, Pak, dalam proses belajar mengajar di kelas, saya mempunyai sedikit permasalahan, di mana anak didik saya itu kurang fokus saat menerima pembelajaran di kelas. Mereka sering tidak bersemangat, sehingga saat ditunjuk menjawab soal, mereka jadi tidak mengerti, Pak, dengan materi yang saya berikan. Oh, begitu ya. Jadi permasalahannya Ibu bingung ya mengatasi masalah yang dilakukan oleh beberapa siswa yang kurang fokus dalam menerima pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira nanti setelah diskusi ini, hal apa yang Ibu harapkan dari diskusi ini, Bu? Iya, Pak. Jadi setelah diskusi coaching ini, saya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Dan yang uh, pertama kan masalah siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran, sehingga solusi yang saya dapatkan nanti murid-murid saya bisa fokus dan konsentrasi dalam belajar. Itu aja, Pak. Oh, baik, Bu. Jadi, kalau menurut Ibu, kira-kira siswa yang fokus dalam pembelajaran itu seperti apa sih, Bu, yang Ibu inginkan? Eh, Begini, Pak, saya ingin mendapatkan murid yang mau, kalau fokus itu kan biasanya anak-anak bisa menerima materi yang saya berikan, kemudian mengikuti pembelajarannya. Mereka tidak bermain saat saya memberikan pembelajaran dan konsentrasi untuk mengikuti serta menyimak materi yang saya berikan. Uh, Oh, itu yang saya anggap fokus, Pak. oh, seperti itu ya, Bu, ya. Nah, selama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Begini, Pak, kalau yang saya lakukan selama ini sih, uh, biasanya saya mengajak anak-anak itu uh, berbicara secara mandiri atau secara langsung dengan memanggilnya secara individu biar anak-anak itu tidak merasa minder dengan teman-temannya yang lain, dan sehingga saya bisa menempatkan diri saya sebagai teman, sehingga anak-anak itu bisa menceritakan tentang apa yang menjadi masalah mereka, sehingga mereka jadi tidak fokus dalam kelas. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah melakukan itu. Nah, tindakan yang Ibu lakukan adalah bagaimana memanggil siswa secara pribadi, nah terus mempromosikan diri sebagai teman, sehingga murid itu atau siswa itu leluasa bercerita tentang hal-hal masalah yang dihadapi. Nah, untuk penyebab kurang fokusnya itu. Nah, kemudian bagaimana hasil dari kegiatan yang Ibu lakukan itu? Hasilnya sih kalau dianggap sudah berhasil, Pak, namun paling di angka 5 ya. Kalau dilihat dari draft 1 sampai 10 itu, karena masih ada beberapa anak yang tidak bisa menerima pembelajaran itu dengan apa namanya, dengan fokus, Pak. Baik, Bu, berarti Ibu perlu cara lain lagi ya, Bu, ya, untuk mengembalikan fokus siswa saat proses pembelajaran nanti. Nah, selain yang Ibu lakukan tadi, nah, ada enggak langkah yang lain yang bisa Ibu lakukan untuk mengembalikan fokus kepada anak-anak dalam hal pembelajaran, misalnya lewat selingan atau kegiatan lain yang menarik, Bu?
Biasanya sih, Pak, cara yang saya lakukan itu adalah, nga apa namanya itu, menjelaskan materi dengan video, dengan buku, dan mungkin cara itu juga masih kurang menarik ya buat anak-anak, sehingga, pembelajarannya juga masih ada yang anak-anak yang tidak fokus, mungkin dianggap kurang inovatif lah. Dan saya, mencoba menggunakan pembelajaran yang lebih menarik lagi sehingga siswa dapat lebih fokus dan lebih, tertib untuk mengikuti pembelajaran saya, Pak. Mungkin dengan memberikan ice breaking atau memberikan, apa namanya tuh, teknik stop. Mungkin dengan demikian anak-anak itu akan lebih konsentrasi mungkin karena waktunya terlalu lama mereka belajar materi, jadinya mereka tidak fokus, Pak. Itu yang saya lakukan. Baik. Baik Bu, baik Bu. Jadi benar sekali yang Ibu sudah lakukan. Ya, kalau kita misalnya pada saat anak-anak itu jenuh atau bosan, nah kita memberikan ice breaking atau kita memberikan teknik stop. Nah, itu akan menambah kembali fokus mereka. Atau mungkin Ibu menggunakan media yang lebih menarik lagi. Nah, itu akan juga mengembalikan fokus daripada anak-anak untuk apa namanya melakukan fokus dalam Mmm, pembelajaran. Nah, ya. selanjutnya, apakah dalam melaksanakan kegiatan Ibu, kegiatan yang Ibu laksanakan, apakah mengalami tantangan yang Ibu alami saat melaksanakan kegiatan memfokuskan anak-anak? Kalau ini karena baru, eee, saya coba, Pak, mungkin masih ada tantangannya yang saya hadapi yaitu menyiapkan media, Pak, yang media yang menarik, yang, harus sederhana, kemudian mudah dipahami oleh siswa, serta memilih ice breaking yang cocok untuk anak-anak SD, Pak, yang mungkin lebih, eee, apa namanya itu, menarik buat anak-anak SD itu. Itu yang menjadi tantangan buat saya. Baik Bu, Ibu telah menyampaikan tantangannya. Nah selanjutnya, kapan kira-kira Ibu untuk merencanakan kegiatan ini dilakukan Bu? Ah, saya akan mencoba menyiapkannya ini, mulai besok mungkin, Pak, karena saya hari, Sabtu sudah mulai, mengajar di kelas itu dan dari sekarang saya mungkin bisa untuk menyiapkan media dan mencari hal-hal apa namanya itu, ice breaking yang cocok untuk anak-anak. Nah setelah nanti Ibu sudah menerapkan nih Bu, pembelajaran yang menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian ice breaking yang seru. Nah bagaimana cara Ibu untuk mengetahui pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berhasil atau belum? Kalau menurut saya, kita bisa melihat pembelajaran itu apakah berhasil atau tidaknya itu saya dapat melakukannya dengan observasi, Pak, terhadap siswa, yaitu dengan cara mengamati saat dalam proses belajar mengajar. Kemudian biasanya saya akan memberikan tes di akhir pembelajaran dan kita bisa melihat apakah dari jawaban itu kita bisa menilai apakah anak-anak itu sudah bisa menguasai materi yang kita berikan. Itu aja, Pak. Oh, baik, Bu. Setelah percakapan kita tadi, Ibu akan melakukan observasi siswa. Seperti itu, Bu. Nge. Ya, Nah, kemudian, memantau. kemudian memantau siswa saat proses pembelajaran. Ada tidak tolak ukur yang Ibu pakai untuk memastikan bahwa Ibu berikan nanti akan berhasil gitu, Bu? Hmm, ada, Pak. Saya biasanya menggunakan lembar observasi untuk mencatatnya supaya tahu perkembangan siswa itu selanjutnya bagaimana. Apakah ada perubahan dari yang menggunakan media yang menarik apa dari yang menggunakan media apa dengan yang tidak menggunakan media yang menarik. Kita menggunakan lembar observasi, Pak. Oh iya, Bu. Jadi, apa saja yang Ibu sudah dapatkan dalam diskusi hari ini, Bu?
Dari diskusi hari ini dengan Bapak, saya sudah mendapatkan, bagaimana cara meningkatkan fokus anak-anak saat belajar dan apa namanya itu, dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih inovatif dan memilih ice breaking yang seru untuk anak-anak SD. Oh, iya Bu, semoga nanti berhasil yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran dan nanti kita diskusikan kembali bagaimana perkembangan siswa Ibu setelah pembelajaran di hari Sabtu ini. Nah, kalau begitu kita akhiri saja Bu untuk diskusi hari ini. Nah, sebelumnya apakah ada Ibu tanyakan lagi? Tidak Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Demikian, saya akhiri diskusi kali ini. Saya tutup dengan Paramesanti Pak. Om Santi 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 Om. Ya, terima kasih Bu. Om Santi 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 Om. Swastiastu, Om Swastiastu Bu. bagaimana kabarnya Pak? Baik Bu, Bu Sias gimana kabarnya juga? Eh, Sehat Pak. Dengar-dengar Pak Sindu ada hal yang mau disampaikan atau diceritakan dengan Tiang Pak Nge? Nah, iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin Tiang sampaikan kepada Bu Sias. Oke, tapi sepertinya kita nggak banyak waktunya Pak ya. Kita cukup 15 menit aja Pak Nge untuk berdiskusi eh, dan ngobrol-ngobrolnya. Berarti apa ya Pak yang Bapak ingin sampaikan kepada saya? Baik Bu, begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, dan saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran yang hanya mengandalkan metode konvensional, yaitu metode ceramah saja. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi semakin pesat. Tapi guru-guru itu tidak mau dia melakukan perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional. Sehingga pembelajaran jadi kurang bervariatif seperti itu, Bu. Oke Pak, jadi kalau saya bisa garis bawahi berarti permasalahan Bapak itu pada guru-guru yang kurang bervariatif Pak ya dalam memberikan pembelajaran. Ya, betul sekali, Bu. Jadi dalam pembelajaran itu kurang bervariatif, baik itu menggunakan media ataupun model, ya seperti itu, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak Sindu sampaikan, apa dapatkan dari diskusi kita hari ini, Pak? Jadi, dari percakapan kita hari ini, nah saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, jadi Pak Sindu harapkan adalah adanya perubahan ya, Pak. Ya, kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya dalam pembelajaran menggunakan PPT atau PowerPoint atau bisa menggunakan video supaya pembelajaran lebih bervariatif. Seperti itu, Bu. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, kemudian model atau media yang bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Pak, berada di level 10. Kira-kira di sekolah Pak Sindu sekarang ini berada di level berapa ya Pak? Menurut Tiang, sepertinya masih di level 5, Bu. Karena di sekolah sekolah saya, sebagian guru masih dalam pembelajaran itu belum bervariasi, masih menggunakan model lama seperti itu. Oke, dari level 5 ke
Mungkin bisa ditingkatkan sampai level berapa, Pak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya, Bu, ya? Ya, oke, dari level 5 ke level 7 ya, Pak. Kira-kira usaha apa ya yang Bapak akan lakukan untuk menciptakan adanya, apa namanya tuh, perubahan dari rekan-rekan guru Bapak itu? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan untuk mengadakan perubahan, untuk merubah mindset daripada guru-guru kami. Nah, mungkin kegiatan yang bisa Tiang lakukan itu adalah kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian, seperti itu, Bu. Oke, Pak, sebenarnya untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan semacam kegiatan apa ya, Pak? Pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya menyampaikan materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Berarti, Bapak itu strategi apa yang mungkin pernah Pak Sindu terapkan? Dari Jadi mentoring atau apa? oke, jadi, mungkin selain mentoring, yang mungkin yang saya coba terapkan dari kegiatan, yang Tiang laksanakan, nanti rencananya sih Tiang mau melaksanakan satu pelatihan atau workshop yang tujuannya adalah meningkatkan, kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran yang menarik sehingga murid-murid dapat belajar sesuai dengan kodratnya seperti itu, Bu. Dalam melaksanakan kegiatan mentoring dan kegiatan-kegiatan lain itu, eee, Pak Sindu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa atau gimana, Pak? Nah, nanti dalam kegiatan yang Tiang lakukan, nah tentunya akan mendapat dukungan mungkin dari teman Tiang yang kebetulan dia sudah pintar IT dan sudah terbiasa juga melaksanakan pembelajaran daring, namanya Budayu. Mungkin nanti saya minta bantuan sama beliau untuk ikut merencanakan atau membantu Tiang dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, berarti Pak Sindu ingin melakukan mentoring itu dengan cara berkolaborasi, Pak, ya? Dengan rekan-rekan Ya, benar. kerja dan, mau merealisasikan mentornya. Ya, benar sekali, Bu. Nanti Tiang berusaha juga bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang lain selain Budayu untuk apa namanya mengorganisasi atau mencoba untuk pelaksanaan mentoring ini, Bu. Seperti itu, Bu. Kapan ya Bapak akan melaksanakan itu, Pak? Nah, rencananya sih secepatnya, Bu. Mudah-mudahan minggu depan saya akan melakukan. Kita akan mencoba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya, dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Pak, bagus sekali, Pak. Kira-kira Pak Sindu dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Sindu dapatkan? Baik, Bu. Dari percakapan yang kita diskusikan hari ini, nah saya mendapat gambaran bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Nah, mungkin itu yang bisa dia sampaikan, Bu. Oke, Pak Sindu, sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, nanti saya tunggu kabar-kabarnya, Pak, setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-ceritanya lagi. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu, Pak. Semoga rencana-rencana Bapak ke depannya bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu, sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk mendengarkan keluh kesah saya,
Dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan itu bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Pak, mungkin lain kali bila ada hal yang ingin diceritakan, Bapak langsung hubungi saya saja. Semoga dengan kita bisa mengobrol atau berdiskusi di lain kesempatan ya Pak ya. Dengan Ya, Bu. begitu saya akan akhiri dengan Parang Mesanti Pak. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om.